sumpah ini serem banget, ini film tentang menceritakan sekte. Lama-lama akhirnya gue nonton episode 1. Udah langsung mulai aja kita udah langsung ngeri. Tokohnya dia lahir 16 Maret. Lo tau gak dia cocok-cocokin kemana? Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maksudnya dia. Katanya si Baby Shark Gak penting. Baby Farm, Baby Garden. Gue juga lupa lagi sesuatu. Indikasi ajaran itu menjadi sesat itu adalah ketika ajaran-ajarannya tuh diajarkan untuk memberikan keuntungan kepada pemimpinnya. Tapi perhatikan Yesus. Apakah Yesus mendapatkan keuntungan? Enggak sama sekali. Wow. Celakalah engkau gembala-gembala yang sebenarnya bukannya memelihara domba-dombanya, tapi engkau mengeksploitasi. Annyeonghaseyo teman-teman semua. Welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Oke teman-teman, welcome to the 49 episode, episode ke-49. Saudara-saudara mendekati episode 52, which is kita anniversary 1 tahun. Yeay. Ada tepuk tangannya yang di rumah. Kurang ajar yang di belakang tepuk tangan. Keren. Ya, BTW teman-teman, ada sedikit info juga. Kalau salah satu episode kita, episode di penyembahan setan di Grammy Awards, naik menjadi episode paling di view oleh teman-teman semua. Thank you banget untuk supportnya. Di situ mengalahkan yang waktu itu LGBT yang sudah sekian lama kita syuting. Oke. Terus habis itu dia naik ke top chart Hello God on Topic. Itu keren banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan ya, yang pasti setiap minggu kami akan keluarkan topik-topik yang hot. Topik-topik yang terkini dan patut kita bahas. Betul, seperti episode kali ini teman-teman. Kenapa tadi gue mulai dengan penyembahan setan itu di Grammy Awards? Karena viewsnya banyak, orang-orang tertarik. Padahal sebenarnya yang serem bukan setan, tapi manusia yang disembah, Koko. Manusia yang disembah. Ini bridgingnya boleh juga. Boleh juga. Bukan setan yang harus kita takutin teman-teman, tapi manusia seperti karena topik kali ini. Manusia kadang-kadang bisa lebih parah daripada setan itu. Betul, sendiri. sangat jauh lebih parah. Teman-teman, di episode kali ini, teman-teman udah lihat di thumbnail, kita akan membahas. Mana kameranya di sekarang? Arah ke gua bukan? Nah, In the Name of God. A Holy Betrayal by Netflix. Jujur ya teman-teman ya, waktu kita mau ngebahas topik ini, actually berapa waktu yang lalu udah disinggung-singgung sama tim, sama teman-teman semua. Dan gue akhirnya baru menonton Holy Betrayal ini baru 2 hari ini. Baru kemarin dan kemarin. Tapi lu sempet nonton ya? No. Enggak sampai habis. Tapi gue nontonin cepat dan actually ya jujur-jujuran gue capek menonton itu. Ya, gue setuju, gue capek. Kayak beban gitu loh, kayak beban mental langsung kena mental dengan nonton itu. Gue banget nontonnya, apalagi karena gue ngejar juga kan buat bahas. Jadi dia keluar minggu lalu tanggal 3 Maret. Udah keluar terus habis itu awalnya belum hype tuh kok. Yeah. Setelah itu banyak banget orang-orang yang bikin TikToknya. Sumpah ini serem banget. Ini film tentang menceritakan sekte. Sumpah ini awalnya tuh gue kayak ya apaan sih. Lama-lama akhirnya gue nonton episode 1. Udah langsung mulai aja kita udah langsung ngeri. Oke, disclaimer, teman-teman, ini bukan film misteri, tentu saja. Ini adalah dokumenter tentang penyesatan yang atas nama agama terjadi di Korea. Di Korea. Dan sangat menyedihkan banget semua itu terjadi ya. Maksudnya waktu nonton gue udah gila. Dan herannya adalah ada aja yang jadi pengikutnya. Ada aja yang jadi pengikutnya. Ada aja yang percaya. Serem banget dengan gila. pengajaran-pengajaran yang tersesat sekali itu. Nggak, maksudnya pengajarannya tadi lu ngomong sempat mengatasnamakan agama, 4 yang di highlights itu. Jadi di dokumenternya ada 4 teman-teman yang di highlights. 4. Jadi sekte. Ada 8 episode ya. Iya, 8 episode, 4 ada 4 institusi atau tokoh yang dibahas. Wow. Nah, dari 4 itu semua mengatasnamakan Tuhan Yesus. Hampir semua. Semua bahkan kok. Jadi gini ya, maksudnya mungkin kan langsung teman-teman bertanya, loh kenapa, kok bisa dan sebagainya. Oke, nanti kita akan breakdown satu persatu. Iya, teman-teman, kita akan breakdown. Sebenarnya udah ada beberapa fakta tentang yang namanya sekte sesat gitu yang ada di dunia.
khususnya yang mau kita bahas ini di Netflix. Mau kita buka dulu kali ya kali ini. Nah, ini kita akan masuk ke fakta sesungguhnya tentang topik hari ini. In the Name of God, A Holy Betrayal. Silakan kok. Jadi gue ambil dulu ya. Fakta-fakta ini sebenarnya teman-teman bisa dapat dari nonton filmnya sih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nonton film ini, teman-teman akan menemukan bahwa ada 4 institusi atau 4 tokoh yang melakukan penyesatan yang terjadi di Korea. Ya, yang pertama adalah JMS, kepanjangannya adalah Jesus Morning Star, Jesus Messiah Savior. Sebenarnya ini mah singkatan dari tokoh penciptanya kali. Nah, Jang Myung Sok. Nah, betul. Cuman ini lucu nih kok, karena gua kan riset kan. Dia bilang, "Iya, ini singkatan nama orang yang ini kan, orang penciptanya." Tapi banyak yang bilang, "Enggak, bukan." Dia bahkan sendiri klaim, "Bukan. JMS itu singkatannya Jesus Morning Star, Jesus Messiah Savior." Gitu. Dia bilangnya gitu. Tapi Jang Myung Sok itu lumayan. Iya, terus yang kedua adalah The Five Oceans. Iya, ini pimpinan dari Park Sun-ja. Lalu ada Baby Garden, Kim Ki-sun sama gereja Manmin, ya. God of Manmin, Lee Jae-rok. Jadi ada 4, teman-teman. Ada 4, sebentar. 4 sekte ini ceritanya beda-beda kok. Nah, ada berikutnya nggak? Betul, ceritanya semua akan ada di sini nih, teman-teman nih. Ini sebenarnya mengandung spoiler ya, betul. Ini tidak perlu teman-teman anggap sebagai spoiler alert karena kita bahas dan ya karena memang kita harus membahasnya. Iya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya merasa tidak mau spoileran ya sudah gitu. Lanjut. Tapi gue juga ngerasa mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton episode ini dia udah nonton seriesnya duluan baru nonton ini gitu. Nah, terus habis itu Jesus Morning Star ya, balik lagi. Ini isi dari apa kegiatan mereka gitu. Agamanya lahir. Agama loh. Agamanya lahir 1980 mengatasnamakan Tuhan untuk menjaring anak-anak muda pada zaman itu. Jadi memang dia incerannya itu mahasiswi. Betul, mahasiswi. Secara khusus mahasiswi. Yang ngeklaim kalau dia adalah Mesias. Dialah Tuhan dan melakukan prediksi dan katanya mukjizat di depan jemaatnya. Kasus utamanya tentu saja adalah pelecehan seksual, di mana melecehkan begitu banyak anak-anak perempuan yang muda. Udah masuk penjara loh kok. Dia udah masuk penjara 10 tahun. Ya? Dan udah masuk penjara terus dibebasin kemarin 2018. Terus sekarang dia punya 125 gereja. Masih? Iya, 125 gereja tuh lebih banyak. Hampir 3 kali lipat dari gereja yang gue tahu punya cabang. Oke. Serius itu masih ada? Masih ada gerejanya? Iya, 125 gereja tersebar. Dan ini masih ada pengikutnya? Ini gue ambil dari sumbernya, walaupun di kertasnya gak ada sumbernya. Masih ada pengikutnya. Kita bahas satu-satu. Kita bahas ini dulu. Gue udah nonton ini ya, serinya si JMS ini ya. Gue udah lihat sekilas. Dan nggak tahu, gue nggak habis pikir aja. Gue juga speechless. Maksudnya dia adalah seorang, ya tentu kalau kita mau bilang ini orang-orang ini pemimpin-pemimpin itu kan mereka adalah pemimpin yang berkarisma, ya pemimpin yang punya pengaruh, kelihatan dan sangat percaya dengan istilahnya itu kayak sangat meyakinkan banget. Iya. Dan dia menargetkan mahasiswi-mahasiswi nih, gitu, ya mahasiswa-mahasiswi di mana ini adalah kelompok orang-orang tahun berapa? 80-an. 80 90-an. Orang-orang yang dianggap masih mencari jati diri, masih mencari kebenaran dan sometimes somehow tuh ya kayak anti mainstream gitu. Iya sih. Iya. Juga itu kan pergaulannya pada saat itu belum ada gadget, guys. Iya. Belum ada handphone, mungkin jadul kali. Jadi informasi tersebar belum sampai terlalu gimana juga. Iya. Dan itu masih localized, jadi penyesatan tuh mudah juga ya. Gampang banget. Disesatkan tuh gampang banget karena apa? Karena terlokalisir ya. Iya. Jadi di ini kan. Dan masalahnya tuh si JMS itu dia mengajarkan bahwa jadi dia bikin tafsiran-tafsiran sendiri. Betul. Iya. Jadi dia menceritakan itu Hawa memetik buah apel lagi. Brandingnya apel. Memetik buah itu Hawa memetik apa tuh? Hawa memetik buah. Jadi buah itu digambarkan sebagai apa gitu? Apa?
Nggak tahu makanya. Sebagai terus habis itu dihubungkan dengan hubungan seksual. Iya, pokoknya dihubungkan dengan hubungan seksual. Terus awan, pokoknya ada awan-awan putih digambarkan sebagai manusia dan sebagainya. Pokoknya dia kait-kaitin tafsirannya dengan hal-hal yang katanya ilmiah. Jadi dari sini ya teman-teman ya, kita bisa melihat ilmiah dari bapak lu. Dari sini ya maksudnya ya teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang menafsir secara sembarangan firman Tuhan. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda bagaimana pemimpin-pemimpin agama yang sesat. Yang menafsirkan segala sesuatu seenak udelnya demi kepentingannya. So be careful teman-teman ya dengan ajaran-ajaran yang demikian. Begitu. Yang menafsirkan tuh suka-suka dia, dihubungkan suka-suka dia, dan kalau orang tidak nalarnya nggak mikir dengan cukup lancar, kemakan. Iya ya, nyambung ya gitu. Tapi masalahnya itu banyak banget yang percaya kok. Bahkan itu khotbah yang tadi tafsiran Hawa, apel dan sebagainya, itu kalau ada di dokumenternya ya, itu video asli kan. Video tahun jadul. 80, iya, jadul banget itu video kan. Dia lagi khotbah kayak nih, ini tongkat nih, dia tunjuk-tunjukin ini Hawa, ini awan. Terus orang-orang tuh yang denger tuh banyak banget kok. Iya. Banyak banget. Karena memang pada waktu itu ya, kita mungkin harus mengakui juga ya bahwa exposure tentang ajaran yang sehat juga kurang ya. Oh, make sense. Jadi memang yang gue sangat pusingkan itu adalah kok bisa dia menghubungkan antara sexual things dengan itu tuh demi kepentingan nafsu seksualnya dia itu bisa aja gitu, dan orang tuh percaya. Kok bisa ya? Orang tuh percaya. Iya. Karisma gak sih? Atau apa ya? Oke lah, kita lanjut dulu ya. Enggak, ada satu lagi. Ada satu lagi yang mau gue bahas. Dia kan ini tadi ditulis, dia melakukan prediksi katanya musisat. Jadi pada saat itu ada pemilu. Calonnya ada 4. Iya. Nah, dia pilih 1. Dia dan bilang menang. Ini menang. Terus beneran menang. Makanya teman-teman, kalau misalkan mau bikin meyakinkan seseorang, coba tebaklah siapa yang akan menang pemilu 2024. Nggak ada hubungan. Gitu. Terus satu lagi, dia bilang gini, besok akan turun salju, saya doakan turun salju. Dia beneran turun kok. Sama kayak gue bilang besok Jakarta akan macet, besok akan hujan. Iya. Kayak sesuatu yang nonsense. Iya, tapi gue make sense gitu. Itu siapa tahu lagi musim dingin, logika gue pikirnya gitu tuh. Nah, kurang lebih itu. Anyway, kita tidak akan membahas sampai detail banget teman-teman ya, mohon maaf. Tapi ya kita juga gue aja waktu denger nonton tuh gue nek gitu loh. Iya, parah. Maksudnya nek dengan segitu evilnya pemimpin agama tersebut menggunakan nama Kristen dan Yesus dan sebagainya. Evil banget. Dan segitu bodohnya sekian banyak orang yang mengikuti ajaran-ajaran sesat itu. Nek aja gitu loh. Ya dengan dia kan punya apa? Jadi dia punya gadis-gadis itu ya. Iya, mempelai katanya mempelai apa? Sorga, mempelai Tuhan gitu ya. Dan dia berhubungan seks itu artinya dia bilang sama perempuan-perempuan tersebut bahwa Tuhan sedang bekerja. Ini jamahan Tuhan. Goodness. Tuhan mencintai tubuh. Gue tuh ya kesel tuh pas nonton, tapi satu sisi gue sedih karena ya kayak jadi ya kayak bukan nama kita lah, kayak ada personal aja gitu dari gue yang gue sangat gedek gitu dengan hal itu. Cuma ya udah gue nonton terus sampai habis. Next, The Five Ocean. Ini sekte kedua yang tadi ya. 5 Samudra. Pemimpinnya namanya Park Sun-ja. Cewek. Luar biasa. Luar biasa. Ini sebenarnya kejadian di Indonesia, cuma bedanya nggak ada kasus. Jadi sebenarnya intinya dia investasi bodong. Iya. Jadi ada dia jadi punya awal perusahaan. Mulanya ceritanya itu adalah ditemukan di satu gudang. Betul. Di lantai 2-nya, di bumbungannya itu ada 32 orang bunuh diri massal. Ya, 32 orang bunuh diri massal di atas pabrik. Dan salah satunya adalah si pemimpinnya, Park Sun-ja. Karena katanya kalau mereka bunuh diri, mereka akan masuk surga bersama-sama. Bayangin di pintu surga 32 tamu datang. Asyare sambut selamat datang.
Itu lebay. Logikanya masuk loh. Nah, jadi ceritanya ini adalah si Park Sun-ja. Gue mau bilang Park Ji-sung. Ini dari tadi referensinya bola terus. Iya, Park Sun-ja. Jadi Park Sun-ja ini kan dia menawarkan investasi yang kemudian ibaratnya itu kemudian apa ya? Dipercaya sama orang-orang gitu ya. Iya. Bahwa akan kembali dengan bunga 5%, 10%. Ada bahkan 40% ya kalau nggak salah ya. Bunganya gede banget. Gede banget dan orang-orang tuh jadi seneng gitu kan. Dan ternyata waktu orang lihat ternyata si Park Sun-ja ini juga suka pakai nama haleluya gitu. Dia suka ngomong haleluya gitu kan dan sebagainya dan dilihat juga ternyata dia kayak run sebuah panti asuhan. Which is sebenarnya bukan panti asuhan. Itu adalah anak-anak dari para krediturnya dia. Betul. Gitu yang dia sengaja pakai untuk istilahnya mengelabui lah begitu. Dianggap memberikan branding bahwa dia ini orang baik. Iya. Media gitu. Pada saat itu juga belum kayak sekarang kan, di mana semua teman-teman bisa rekam saat itu juga. Dia harus ada benar stasiun TV, terus kebetulan stasiun TV itu laporinnya yang baik-baik. Makanya anak-anaknya kayak, ini orang bijak sekali. Padahal itu orang lain. Benar. Terus habis itu jadi dia menipu berapa? Ratusan miliar won jadinya ya katanya. Kayak ratusan juta deh. Gue gak tahu sih sampai miliar atau enggak. Cuman ini kasusnya ternyata lebih ribet. Dia ada sampai ke pihak ketiga dan sebagainya. Cuman yang mau kita highlights itu kan bagaimana dia bisa meyakinkan pengikutnya. Betul. 31 manusia ini untuk oke, kalau kita meninggal bareng-bareng, kita bakal masuk surga bareng-bareng. Jadi teman-teman bisa melihat ya. Jadi tadi dari yang pertama kita bisa melihat ada pemimpin yang evil. Oke, ini juga evil. Tapi bisa melihat bahwa ada salah satu faktornya adalah pengikut-pengikut yang kurang literasi. Pengikut-pengikut yang kurang literasi firman. Iya. You bisa Kristen, iya. You bisa beragama Kristen, oke, tapi be careful. Dengan lu beragama Kristen tapi lu tidak benar-benar belajar kekristenan, akan mudah orang-orang itu disesatkan dengan atas nama agama. Like itu happens in every religion in this world, even in this nation, you know. Iya, kalau gue tahu. Ya kan, atas namain agama udah langsung dibelokin aja begitu, mudah. Kenapa? Karena ada rasa fanatisme agama, tetapi tidak belajar. Fanatisme agama tapi nggak belajar. Fanatisme itu kan artinya gini, lu benar-benar kayak gini. Secara teman-teman kan yang nonton ini, I guess Indonesia, gitu kan? Orang Indonesia itu kan orangnya tuh spiritisme banget. Lu ngomong sama semua orang Indonesia, gua hampir bilang 99,9%, lu bilang hati-hati, gini aja, rezeki datang dari Tuhan. Rezeki udah diatur Tuhan. Hampir semua pasti setuju. Jodoh datang dari Tuhan. Jodoh datang dari Tuhan. Ini sudah takdir. Ini sudah jalannya Tuhan. Hampir semua pasti setuju. Kenapa? Tuhan. Karena sense spiritisme orang Indonesia pada umumnya tuh tinggi. Spiritisme loh ya. Gue nggak ngomong bahwa lu ada orang-orang yang nggak datang ke rumah ibadah, tetapi sebenarnya mereka mengakui Tuhan. Itu lumayan banyak. Iya, banyak sekali di situ. Iya kan? Gitu. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya mereka tuh mengakui Tuhan, tetapi mereka tuh tidak belajar baik-baik. Jadi cuman hanya karena sense-nya aja yang mengakui Tuhan. Nah, kayak gitu-gitu gampang banget tuh nanti disesatkan. Iya. Tapi banyak nggak sih followers atau orang-orang yang pengikut agama tuh sebenarnya mereka look up ke dia karena mereka ngerasa orang ini tuh yang tahu bener ya, gue nggak bisa tahu bener ya. Betul, dan apalagi disandingkan atau disangkut pautkan dengan sampai mengaku bahwa aku itu Mesias. Aku itu reinkarnasi Yesus, mati deh. Aku itu adalah inkarnasi Tuhan, mati deh. Waduh, mabok. Gue tiba-tiba ingat ya gara-gara lu ngomong itu cocok loginya. Dia tuh ini konyol banget ya, Dia lahir si JMS, Jam Yong Sok itu. Tokonya dia lahir 16 Maret 1945. Lo tau gak dia cocok-cocokin kemana? Yohanes 3 ayat 16. Karena ulang tahunnya 16 Maret kan? 16-3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Indonesia yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maksudnya dia. Terus gue tuh kayak monyong lah. Segitunya kan cocok loginya. Cocok logi parah sih itu. Cocok loginya kurang. Itu parah banget. Najong parah banget. Oke, kita lanjut next.
Gue ya? Iya. Baiklah. Ini sekte ketiga nih, episode ketiga ya. Oke. Baby Garden. Wih, taman bayi. Kok gue langsung koneksinya ke Meteor Garden ya? Ketahuan zaman langsung. Enggak. Hampir mirip sama JMS. Wih. Kebalikannya karena pemimpinnya adalah wanita. Kim Ki-sun. Dia mendirikan perkumpulan di mana dia adalah Tuhannya. Haleluya. Dipanggil Agaya. Gaya loh gitu. Menerapkan doktrin cinta dan butuh duit, dan pengikutnya harus membuang kasih sayang, materi dan hasil seks. Kim Ki-sun mengajak pria muda untuk berhubungan seks. Wah, betul. Di balik yang tadi kita lihat JMS tuh melakukan pelecehan terhadap wanita muda. Jadi ini dia tante-tante mengajak. Betul. Kurang ajar kok, Andre, hebat banget loh. Dia menggunakan bahasa yang paling pas. Tante-tante ngajak anak muda buat berondong-berondong. Jemaat sampai 400 orang hidup bareng. Iya. Seks dan Tuhan adalah hal yang sama, kata pengikut. Iya, jadi ini gue juga lumayan kaget dengan ceritanya. Jadi dia ada di backgroundnya Kristen, backgroundnya bikin mental capek ya. Sebenarnya emang parah banget kalau teman-teman nontonin terus tuh kayak kita tuh kayak nggak ada sense nggak kuat gitu ketika nonton. Sense yang lama-lama makin emosional, makin kesel. Nah ini salah satunya yang kayak ada satu klaim dari salah satu pengikutnya, perempuan ya. Dia kan ini korbannya laki-laki, korbannya cowok-cowok muda gitu. Perempuannya tuh sampai ngomong, kita nggak bisa berhubungan seksual dengan Tuhan, kita cemburu banget karena kita perempuan. Dengan sense seperti itu loh, ngerti gak? Jadi enaknya jadi cowok, mereka bisa berhubungan seks dengan Tuhan, si Agaya ini, banyak gaya ini. Karena gue bisa ini, gue envy gitu. Gue cemburu karena gue perempuan. Gini loh, teman-teman bisa lihat ya, maksudnya ya. Sekali gue kasih penekanan lagi bahwa ini kan, even though mereka menatasnamakan kekristenan, but surely tidak pernah Yesus mengajarkan yang kayak begitu-begituan. And even kan Yesus itu jelas konsisten melakukan apa yang diajarkan. Ketika dia mengatakan pentingnya misalnya kekudusan atau pentingnya untuk hidup untuk Tuhan, ya hidup mengasihi Tuhan, dia melakukan apa yang diajarkan. Dia mengajarkan untuk melihat perempuan itu dan menginginkannya berfantasi seks, itu berzina. Dan kita tahu betul bahwa Yesus sampai akhir hidupnya di salib. Tidak ada terlibat di dalam namanya hubungan romantis atau seksual begitu ya misalnya ya. Iya. Jadi maksudnya Yesus melakukan apa yang diajarkannya, dan itu adalah sesuatu yang once again ya teman-temannya, bukannya seks itu kotor dan jahat ya, bukan. Tetapi seks itu akan indah di dalam koridornya, dalam tempatnya. Dan tempatnya itu adalah pernikahan yang sifatnya monogami, bukan poligami, Bambang. Iya. Nah, jadi maksudnya gini, teman-teman bisa melihat salah satu indikasi ajaran itu menjadi sesat itu adalah ketika dia ajaran-ajarannya tuh diajarkan untuk memberikan keuntungan kepada pemimpinnya. Put that in mind. Hati-hati itu dan exactly di dalam your mind. Itu bagus banget tuh. Jadi ajarannya itu memberikan keuntungan kepada pemimpinnya. Kalau tadi kita lihat dari beberapa ini ya. Iya. Seks, uang. Hawa nafsu. Iya. Ya udah kayak gitu tadi. Iya, seks, uang. Seks dan uang, hawa nafsu dan uang. Ini nih kelihatan nih bahwa pemimpin-pemimpinnya dapat benefit dengan perempuan-perempuan muda, dapat benefit dengan laki-laki muda, begitu ya. Dapat uang. Itu sudah indikasi kuat bahwa itu ajaran itu sesat sudah. Karena memberikan keuntungan pada pemimpinnya. Tapi perhatikan Yesus. Apakah Yesus mendapatkan keuntungan? Enggak sama sekali. Wow. Boom. Enggak sama sekali. Boom. Bahkan Tuhan Yesus mati. Lu cari pemimpin agama, kita nggak usah ngomong agama yang secara broader ya. Lu cari pemimpin agama let's say agama yang hari ini ada sekeliling kita aja lah. Lu cari, silakan lu lihat ajaran-ajaran agama tersebut. Apakah pemimpin agamanya, dalam arti ya kalau Kristen kan Yesus lah begitu ya. Iya. Apakah pemimpin agamanya mendapatkan keuntungan finansial?
Apakah pemimpin agama yang mendapatkan keuntungan dalam hal seks? Lu cari itu. Iya. Yesus tidak. Dan bahkan dia mengajarkan untuk apa? Untuk melayani, merendahkan diri, mengalahkan ego, tidak mementingkan diri sendiri. He gave his life. Dan ini konyol buat banyak orang. Iya, sangat. Iya kan? Buat banyak orang, ada sebagian orang mengajarkan, oh justru agama itu kalau hebat, kuat gitu. Iya, bahkan banyak. Mendapatkan harta, mengambil harta, dapat pengikut banyak, dan bahkan bisa mengambil advantage dari berbagai macam itu semua. Sedih banget. Gue suka sih bagaimana cara lu ngomong, kayak pembedanya tuh ternyata senyata itu ya. Sangat amat nyata. Senyata itu ya. Banyak yang kita udah bahas dan mungkin sekte-sekte yang ada, mereka tuh mengambil keuntungan dari pengikut-pengikutnya. Satu pemimpin yang kayak mengadvantage-kan jemaat-jemaatnya yang punya misalkan ribuan gitu untuk uang, untuk nafsu, untuk hal-hal yang dia inginkan. Mengeksploitasi. Ya. Mengeksploitasi itu bahasa yang tepat. Mengeksploitasi. Itu kan firman Tuhan juga sendiri udah bilang kan. Yeah. Teguran Tuhan itu di Yeremia yang mengatakan bahwa celakalah engkau gembala-gembala yang sebenarnya bukannya memelihara domba-dombanya, tapi engkau mengeksploitasi. Engkau ambil dagingnya, engkau potong, engkau sembelih demi kepentinganmu sendiri. Itu gembala yang jahat. Dan Yesus kan dan Tuhan berulang-ulang kali ya menegur itu. Dan bahkan kan Yesus juga bilang bahwa hati-hatilah, pada akhir zaman akan muncul banyak orang mengaku diri Mesias. Mengaku diri apa? Mengaku diri sebagai Tuhan, mengaku diri sebagai yang benar, tetapi kemudian dari buahnya lah Yesus bilang kamu melihat. Apa buahnya? Ya itu tadi. Dia mengambil keuntungan enggak? Dia ya pasti ada benefit, itu pastilah. Maksudnya benefit itu dalam arti misalnya lu didengar orang, lu punya pengaruh. Tapi benefitnya itu untuk memuaskan hawa nafsunya enggak? Itu tuh. Lu mesti lihat baik-baik. Perempuan, hubungan seks dan uang dan sebagainya. Laki-laki tadi. Iya. Biar fair. Wow. Biar fair. Wow. Capek ya bahas gini ya. Capek. Nggak nyangka gue. Dia jadi pengikutnya harus membuang kasih sayang, materi, hasrat seksual buat mengikut dia. Ini sebenarnya ada banyak yang lain. Yang penganiayaan ke anak kecil itu. Betul. Ini ya. Emang kasusnya dibuka dengan penganiayaan ke anak kecil. Iya. Jadi ada anak kecil yang dianiaya gara-gara. Jiwon. Gara-gara agak jijik sih. Mengotori jendela pakai berak. Agak jijik sih emang. Tapi itu dia lakukan karena dia pengen nyari dia udah lama nggak ketemu mamanya. Dia pengen ketemu mamanya. Dan di sekte ini mereka tuh nggak memperbolehkan ada yang namanya hubungan keluarga. Jadi kalau ada keluarga masuk, boom, bapak lu nggak boleh panggil papa, lu harus panggil paman. Mama lu nggak boleh panggil mama, lu harus panggil bibi. Memutuskan hubungan keluarga gitu. Jadi, tujuannya karena semua setara. Satu keluarga gitu. Cuma satu keluarga dan cuma ada satu yang disembah. Satu Tuhan. Itu pemimpinnya. Si Agaya Monyong ini. Makanya si anak ini akhirnya jadi korban. Yang akhirnya kasus ini katanya si Baby Shark nggak penting. Baby Farm, Baby Garden. Gue juga lupa lagi si Baby Garden. Itu nanti pembukaan tuh kayaknya ya dia. Ya. Baby Moon, Baby Shark dan Baby Farm ya. Katanya dia menuntut si Netflix. Enggak, JMS. JMS. Iya, tadi gue bukan ini. Soalnya JMS si Baby. Gua rasa semua deh. Pokoknya setahu gue JMS, karena di dokumenternya ada JMS tuh ngikutin, terus ada gosip-gosip soal dokumenter. Oh. Jadi kan si JMS, si Baby. Oke, lanjut. JMS ini kan, balik bentar. Si JMS ini kan dia tahu gitu gara-gara ada satu mantan pengikut yang kasih kesaksian kalau ini sesat. Iya, gitu. iya. Nah, terus habis itu dokumenternya ada. Dokumenter ini teman-teman, fun fact BTW, dia hampir nggak tayang di Netflix karena digugat di pengadilan sana. Tapi Netflix menang gugatannya, jadi akhirnya dokumenternya tayang. Gitu. Iya. Bongkar saja itu semua, itu ajaran-ajaran sesat. Terakhir. Habiskan itu. Gereja Manmin, dia menjadi God of Manmin. Lee Jae-rok namanya. Mengeklaim kalau dirinya adalah Tuhan. Banyak banget sih Tuhan ya. Banyak banget sih Tuhan ngeklaim dia. Kenapa sih mau jadi Tuhan? Bingung loh gue. Melakukan mukjizat kepada para jemaat dan gimmick gerejawi yang dilakukan. Kalau lu lihat rekamannya itu ada malaikat turun gitu lagi ibadah. Beneran? Beneran. Hamba Tuhan itu kayak, lihat,
lihat gak cahaya itu? Lihat. Beneran. Itu malaikat. Beneran. Beneran turun 2. Beneran kok. Itu orang turun. Orang turun. Cuma karena kualitasnya jelek, jadi kelihatannya tuh 2 cahaya gitu kan. Cuma lu kalau di sana juga kayak, ini apaan ya? Gitu. Itu lucu banget. Terus habis itu dapat tuduhan juga memerkosa banyak jemaat, tapi nggak sebanyak JMS. Melakukan perjudian dengan duit jemaat. Cuma kalau katanya judinya kalah mulu, ya sedih. Geblek. Dan juga stasiun TV berusaha membongkar. Nah ini yang bikin terkenal. Jadi ada stasiun TV yang kayak mau bongkar dia punya ibadah dan sebagainya kalau itu palsu gitu. Tapi jemaatnya sama dia nyerang stasiun TV-nya. Lu bayangin nih, hello God, kita mau bahas salah satu gereja di Indonesia. Terus udah nih, tapi live streaming kan. Misalkan kita terkenal gitu. Terus tiba-tiba orang-orang datang, woi jangan tayang gitu. Ini orang mojok banget loh. Segitunya loh. Oh sama terakhir, ini kenapa orang-orang percaya? Karena banyak kesaksian katanya orang-orang dari kursi roda disembuhkan tiba-tiba berdiri, tapi diangkat sama 2 orang. jadi sembuh. Gitu. Sedih banget. Iya, kurang lebih teman-teman itu beberapa cerita. Tapi teman-teman kalau teman-teman nonton, teman-teman akan merasa lelah gitu, capek. Iya, lelah mental. Ngomongin aja udah lelah mental. Kenapa ya? Karena maksudnya ini berkaitan dengan iman kita juga yang dipakai oleh sebagian orang secara serampangan ya, untuk kepentingannya sendiri, untuk mengambil kepentingan buat dirinya sendiri, dan itu adalah salah satu indikasi berat bahwa itu sudah penyesatan. Ajaran sesat. Dan banyak sampai saat ini pun udah banyak teman-teman saudara-saudara gereja yang bahas soal hal ini gitu, soal cerita ini, karena emang seviral itu sekarang gitu kan, apalagi kita ngomongin sekte. Lalu timbullah sebuah dilema. Ini gue sempat mikir nih, bahkan gue kemarin sempat ada polling pribadi gitu di Instagram. Ada satu teman gue yang nanya gini, kalau kalau gitu gimana, itu kan semua brainwash ya, cuci otak gitu dari si pemimpin ke jemaatnya. Gimana cara kita tahu kalau gereja kita saat ini tidak sedang membrainwash jemaat-jemaat ya gitu. Ada pertanyaan titipan kayak gitu, itu pertanyaan ekstrim banget sih, siapa tuh? Tapi itu pertanyaan itu menarik. Menarik ya. Oke. Let me tell you, brainwash. What's the problem with brainwash? Sabunnya nggak ketemu. Geblek. Sorry. Actually, listen to me. Kadang-kadang kata ini dipakai, dieksploitasi, tetapi tidak kita pikirkan baik-baik. Which is, what's wrong with brainwash? Menarik. Apa asalnya dengan cuci otak? Kan emang negatif sih. The point is, brainwash itu kan konotasinya negatif. Iya, konotasinya negatif. Negatif karena apa? Karena dijejalin dengan ajaran atau pikiran yang sesat. Which is, kalau definisi brainwash tersebut seperti itu, baru kita mesti pada same page yang sama nih gitu kan. Iya. Karena pada dasarnya setiap gereja atau setiap institusi keagamaan pasti melakukan brainwash. Pada dasarnya. Iya. Cuman brainwashnya tuh benar atau enggak? Ya dong, lu sebagai orang tua, lu punya anak, lu brainwash anak lu nggak? Karena mungkin iya ya. Iya, karena tujuan brainwash itu kan menanamkan sebuah ide, menanamkan kebenaran, menanamkan, let's say, menanamkan sebuah pikiran, menanamkan sebuah ide, ya kan? Iya. Iya nggak sih? Oh iya. Sekolah tuh brainwash. Lu sadar nggak lu di sekolah tuh lu di brainwash? Iya, matematika, Pythagoras. Lu di brainwash dengan segala macam. Jadi poin gua kita nggak akan lama-lama di situ. Iya. Tapi poin gua adalah, kalau misalnya bertanya, saya nggak bawa gereja lu melakukan brainwash? Pada saya semua institusi melakukan brainwash. Cuman sekarang kita kasih definisinya begini. Kalau misalnya definisi brainwash itu sendiri adalah untuk melakukan atau menanamkan hal-hal yang buruk, yang jahat, menanamkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya tuh istilahnya tuh membikin orang fanatik. Nah, tidak semua gereja melakukannya. Gitu loh.
Karena apa? Karena gereja yang sehat itu tentu saja adalah gereja yang memberikan ruang buat jemaat untuk growing dalam pemikirannya, untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus gitu loh. Nah, problemnya adalah, lu perhatikan kalau misalnya pertanyaan tadi, gereja sekarang ada nggak gereja melakukan brainwash? Menurut gua ada. Karena apa? Karena gereja-gereja tersebut tidak memberikan ruang bagi jemaatnya untuk mengelaborasi. Ini kalau kita ngomongin yang negatif ya. Iya, kita ngomongin negatif. Mungkin negatifnya belum kelihatan. Oh iya. Tetapi gereja yang membuat nih tanda-tanda nih ya. Be aware. Red flag. Red flag gereja. Gereja yang membuat jemaatnya percaya 100% tanpa mempertanyakan pemimpinnya, ajarannya. Hati-hati. Mempertanyakan kebijakan boleh nggak? Boleh. Mempertanyakan ajaran boleh nggak? Boleh. Mempertanyakan tuh boleh. Jadi kita tuh bertanya gitu, loh ini kenapa? Ini kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau tidak dikasih ruang dan membuat jemaatnya itu bukan cuma tidak bertanya, tapi benar-benar percaya, telan aja dan percaya 100% tanpa membuat jemaatnya tuh berproses dalam berpikir, itu bahaya. Kalimat-kalimat tuh yang kayak gini bukan sih? Percaya saja. Iya. Kamu kok nanya pertanyaan itu? Dosa loh. Gitu kayak gitu. Kamu kok nggak mau dengerin si pendeta khotbah tadi? Kamu dosa ya? Kayak perlu ditobatkan dan sebagainya. Betul. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Betul. Itu udah tanda-tanda bahwa ada perilaku atau ada istilahnya tindakan-tindakan dalam tanda kutip ya, brainwash itu tadi. Dalam definisi yang tadi kita setuju ya. Maksudnya definisi brainwash yang membuat pengikutnya fanatis. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang menonton ini ya, kita nggak usah coba ini. Oh berarti gereja gua nggak ya? Gereja gua nggak usah gitu dulu. Nggak usah gitu dulu. Ya. Tapi tanyakan sama dirimu sendiri. Lu tuh jadi orang Kristen yang kayak gimana? Iya benar. Kalau lu jadi orang Kristen yang gua ikut ini, kenapa? Ya nggak tahu. Gua ikut aja. Gua seneng aja. Lu calon-calon jemaat yang nanti akan disesatkan. Iya. Bersyukurlah hari ini lu bukan punya pendeta atau pemimpin yang tidak sesat. Bersyukurlah. Iya. Tapi kalau lu jadi orang Kristen tapi lu tidak benar-benar tahu apa yang lu percayai dan lu kayak ikut-ikut aja, lu calon tuh. Iya. Calon pengantin mempelai Tuhan. Baik yang pria maupun wanita. Tapi statement lu barusan tuh keren banget, menurut gua bagus banget karena di cerita-cerita tadi kita tahu pemimpinnya tuh mereka ada pemimpin, mereka ada gereja, tapi kan sebenarnya core-nya itu adalah di pemikiran jemaatnya gitu. Benar. Di pemikiran dia, lu kalau lu tahu itu sesat ya udah lu tinggal pindah gitu loh. Iya. Dan yang dari tadi kan gue selalu bilang, gue bingungnya apa? Ada aja yang percaya. Dan maksudnya gini, setiap kita nih, gue yakin ada masa di mana kita tuh naif banget. Setuju nggak? Iya, gue setuju. Ada masa di mana kita tuh kayak bodoh banget. Disuruh A kita lakuin A. Gua tahu. Disuruh B kita lakuin B. Betul, biasanya itu ada bagian dalam sisi ke anak kecilan. Bukan anak kecil ya, tapi anak kecil yang pemikirannya belum bisa kompleks, itu begitu biasanya. Iya. Nah kadang-kadang kita nggak berkembang di dalam pemikiran yang kritik ya, yang kritikal. Sekali lagi kritik bukan berarti lu jadi tukang kritik ya, enggak. Tapi maksudnya lu tuh jadi orang yang kritis dan memikirkan segala tindak tanduk lu, kondak lu, apa yang lu percaya, ini layak dipercaya nggak? Layak dilakukan nggak? Gitu. Semua dipertanyakan ya, tergenapilah quotes gua. Udah disebut sama dia. Kita jadi orang. Kok jadi nggak pede ngomong quotes semua? Nggak, karena lu udah sebut tadi. Gue lagi nunggu punchline itu tadi. Karena kita sebagai orang nih, teman-teman, tadi makanya gue bring up sedikit soal jemaat. Karena sebenarnya bukan, kalau dibilang salah para pemimpin, betul, di sini semua salah para pemimpin yang menciptakan hal-hal lain. Tapi satu sisi, kenapa kita sebagai jemaat ataupun dimanapun kita berada, kita nggak mempertanyakan hal itu? Kalau tadi kata Koanda, kita nggak coba uji, kita nggak coba pikirin. Makanya kita, teman-teman, siapapun Anda, saya, jadilah orang yang kritis, bukan skeptis. Asik. Karena kita punya satu ajaran yang benar. Ya. Gue lumayan bangga dengan hal itu. Bukan bangga, bersyukur. Tapi kayak gini kok, terakhir, masih banyak gak sih di dunia? Kalau di dunia gue yakin mungkin masih banyak ya. Di Indonesia gitu, ini satu hal yang harus di-aware. Menurut gue sih banyak ya. Banyak itu dalam arti gini, tentu saja tidak jumlahnya tidak dihitung jari.
tapi lebih dari dihitung jari kita ya. Jadi artinya gini, sekali lagi gua nggak mau istilahnya jangan sampai kita jatuh dalam label gereja, melabeli gereja, oh ini gereja sesat atau gereja apa, jangan dilabelin begitu ya. Tetapi poin gua adalah gini, the way para pemimpin gereja atau pemimpin kita ngomong konteks Kristen ya, kita nggak usah ngomong agama lain. Jadi maksudnya cara para pemimpin gereja tersebut mengembalakan, cara mengajarnya itu tidak memberikan ruang untuk jemaat itu menemukan kebenaran dengan proses proses berpikir logis, dengan berpikir yang rasional, itu masih banyak. Gereja yang cuman dia mengajarkan, oh ini A, B, C, D, ikutin, itu masih banyak. Dan ini adalah pola-pola yang sejujurnya kalau menurut gue ya, gue kok merasa bahwa anak-anak muda sekarang yang normal itu akan bisa mengkritisi yang kayak begini-begini. Betul, ya. Gue setuju. Dan gue melihat ada beberapa tokoh-tokoh tertentu yang mengajarkan kekristenan itu dengan cara yang kayak begitu. Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Coba di-spill siapa? Tidak. Yang ngajarinnya kayak gitu. Oh, ada ya. Yang ngajarinnya tuh percaya saja gitu. Yang ngajarinnya tuh gini. Tetap ada kemudian ya. Pengikut-pengikutnya itu dengan militannya. Ini gue garis bawahi kata militan itu. Dengan militannya melakukan percaya fanatik kepada si ini. Andre Tunggal maksudnya. Aduh, gue gak kuat. Oke lah kalau gitu teman-teman, mungkin satu pesan khusus ya, kita jadi orang Kristen selain kritis bukan skeptis, kita harus beware juga ya dengan hal-hal jahat, hal-hal yang evil yang ada di sekeliling kita gitu. Mungkin teman-teman gak sadar, tapi mungkin dari sini kita juga bisa belajar, ayo kita coba sadar sebenarnya kita ada di lingkungan atau situasi yang benar atau enggak. Karena itulah penting buat teman-teman kita ada dalam satu lingkungan, environment, kerohanian yang sifatnya tuh growing dan belajar. Betul, komunitas yang sehat. Komunitas yang belajar. Hello God. Makanya jangan in the name of God, only in the name of Hello God. Nah jadi teman-teman, kami juga sedang berusaha untuk menciptakan komunitas itu. Betul. Di dalam apa? Di dalam satu environment aplikasi bernama Hello God. Di mana di dalam Hello God ini teman-teman kita punya banyak konten yang kita buat, dan kami berani jamin bahwa kontennya ini tidak, istilahnya itu tidak fanatis gitu loh ya, dalam arti itu tidak membuat teman-teman itu jadi orang percaya buta gitu ya. Tapi juga bukan hanya konten, tapi juga kita punya komunitas di dalam aplikasi tersebut yang memungkinkan teman-teman untuk bisa saling discuss, untuk bisa saling curhat juga. Yang pasti teman-teman tidak akan judge, tidak akan mendapatkan yang negatif di sana. Ya, kita berharap teman-teman bisa download aplikasi kita di Play Store maupun di App Store. Jadi buat teman-teman yang juga punya mungkin saat ini terjerat dengan hal seperti ini, silakan cerita di situ. Open, dan kita pasti dengerin, kita pasti respon. Betul teman-teman, kita juga minta tolong teman-teman untuk follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, dan juga teman-teman bisa dengerin podcast ini di Spotify dan juga di Noise. Soon to be Apple Music. Oke lah kalau gitu, udah cukup panjang ya sebenarnya episode kali ini. Thank you untuk Ko Andre buat sharing dan juga berbagai penjelasan. Kita berharap banget dan berdoa banget semoga hal-hal seperti ini nggak kejadian di tempat kita, nggak kejadian lagi, dan juga nggak kejadian untuk teman-teman, juga untuk netizen yang ada di sebelah situ dan sana yang ketiduran gitu. Oke, thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.